Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pendidikan merupakan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Dalam menuntun pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibatkan peran guru atau pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Petani atau tukang kebun hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, menyiramnya setiap hari, memberi pupuk, membasuh hama. Petani tidak dapat memaksa agar jagung tumbuh menjadi padi ataupun tanaman sayuran tumbuh menjadi buah-buahan. Begitupun dengan guru atau pendidik, hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai pendidik harus memberikan teladan yang baik dengan harapan siswa dapat meneladaninya demi membentuk karakter siswa yang positif. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus memberikan pendampingan dan pengawasan serta memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan pengetahuan seluas-luasnya seiring perkembangan zaman dan tidak terlepas dari fungsi kontrol kita sebagai guru dan orang. Sebelum saya mempelajari dan memahami konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dalam kegiatan pembelajaran saya hanya berpikir bahwa tugas saya sebagai guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Jadi saya berpikir bahwa anak atau peserta didik adalah kertas yang kosong yang hanya bisa ditransfer dengan ilmu pengetahuan, sehingga dalam pembelajaran saya hanya memandang pentingnya transfer pengetahuan dan guru kepada siswa, sehingga guru harus aktif mengajar dan siswa hanya duduk di tempat duduknya masing-masing. Dan apa yang saya berikan kepada siswa sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, sehingga peran guru sebagai pendidik sangat dominan. Sehingga saya menginginkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, siswa harus bisa tertib, duduk yang rapi, diam, dengan pandangan yang terpusat kepada guru, dengan harapan dapat memberikan siswa dengan mudah memahami materi-materi yang saya sampaikan. Yang ketiga, dalam pembelajaran di kelas, saya terfokus untuk target kurikulum, sehingga mengutamakan ketuntasan kurikulum merupakan hal yang penting. Dengan tercapainya standar angka-angka yang tinggi, hasil akhir dalam pembelajaran diharapkan anak-anak mampu mengerjakan ujian dan tugas dengan benar. Setelah mempelajari dan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, konsep pengajaran saya berubah. Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Seharusnya merekalah subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati. Perubahan yang saya rasakan dari mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pembelajaran yang berorientasi pada siswa, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran learning by playing atau belajar dengan bermain. Pendidik bisa menjadi partner bagi siswa dan juga pendidik bisa menjadi role model bagi siswa. Sehingga kita sebagai pendidik menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberi teladan, memberi semangat, memberi dorongan, dan serta mengayomi peserta didik. Guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sebagai mitra belajar bagi peserta didik.
karena tujuan dari pendidikan kita harus fokus pada murid. Pendidik adalah penuntun, sehingga dalam pembelajaran di sekolah, tugas guru menuntun, membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep dan teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya, sehingga anak-anak atau peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya. Apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya lebih baik dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, kita guru menjadi teladan, beri semangat, serta memberikan dorongan dalam menanamkan nilai karakter, kedisiplinan, dan kerjasama dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Yang kedua, mendorong dan memotivasi peserta didik untuk melakukan pembiasan baik yang rutin dilakukan guru bersama murid serta lingkungan yang selalu menerapkan budaya positif sehingga bisa menumbuhkan karakter positif yang kuat. Yang ketiga, peserta didik diberi kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Untuk itu, guru harus mengembangkan kompetensinya agar bisa beradaptasi dengan perubahan. Guru harus belajar untuk membelajarkan siswa sehingga kita bisa memahami peserta didik sebagai individu yang unik dan sesuai kodratnya masing-masing. Demikian dari saya. Salam Guru Penggerak.